Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Pepi Nurlelis dalam program acara DIPA, Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini kita akan menarik tema yang sangat menarik ya, apalagi untuk memperingati tanggal 29 Mei mendatang. Tema kita kali ini yaitu tentang hari lanjut usia, yang mana itu temanya malnutrisi pada lansia bisakah terjadi? Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri, akan ditemani narasumber kita pada pagi hari ini. Baik pemirsa, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu para pengunjung dimanapun Anda berada, baik itu di rumah sakit, maupun para pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga segera diberikan lekas kesembuhan dan dilancarkan aktivitasnya pada pagi hari ini. Nah, karena tema kita sangat menarik untuk hari lanjut usia 29 Mei mendatang, yang mana ternyata nih malnutrisi ini sendiri itu adalah masalah yang serius ya, yang mana bagi masyarakat Indonesia khususnya lansia, karena dengan adanya malnutrisi ini ternyata dapat mengakibatkan komplikasi resiko penyakit yang ada pada tubuh lansia tersebut. Baik, langsung saja jangan bertele-tele, kita langsung bahas temanya pada pagi hari ini bersama Mbak Aprilia Kusuma. Assalamualaikum Mbak April. Waalaikumsalam Mbak Pepi. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Sekarang masuk pagi Mbak? Iya. Masuk pagi. Masuk betul. Pagi langsung ke dialog pagi ya Mbak betul. ya. Betul. Nah ini Mbak, kita akan membahas tentang malnutrisi pada lansia ya Mbak ya. Baik. Sebelum kita pembahasan lebih dalam lagi nih, malnutrisi sendiri itu apa Mbak? Jadi malnutrisi itu kalau di masyarakat seringnya diidentikan dengan kekurangan gizi. Pada dasarnya sebenarnya malnutrisi itu adalah kelebihan bisa atau kekurangan intake protein, lemak, karbohidrat yang mengakibatkan tadi bisa obesitas, overweight, kemudian bisa jadi dengan status gizi yang kurang begitu. Jadi malnutrisi itu bisa lebih, bisa kurang Mbak Pepi. Iya, betul. Jadi malnutrisi itu bukan hanya kekurangan gizi ya, tapi betul. Bisa kelebihan juga betul, ya. Iya. Ternyata kelebihan gizi itu juga beresiko ya Mbak ya? Betul sekali. Jadi kalau kelebihan itu kan berarti kan yang diintake yang masuk dan yang dikeluarkan itu tidak seimbang begitu, bisa jadi menjadi penyakit-penyakit degeneratif begitu ya. Nggih. Baik Mbak, kalau untuk gejala malnutrisi sendiri Mbak pada lansia? Iya, jadi yang pertama itu yang kita tahu bahwa lansia itu kalau menurut di Permenkes begitu, usianya lebih dari 60 tahun kita sudah anggap itu lansia begitu. Jadi masalahnya banyak sekali ya. Yang pertama tadi yang kita ingin bahas tentang nutrisinya, bagaimana status nutrisi lansia begitu, malnutrisinya bagaimana sih, kemudian status gizinya bagaimana. Ketika berat badannya lebih, itu kita katakan overweight atau obesitas. Kalau dia kecil atau kurus begitu, atau gizi kurang kita sebutnya seperti itu Mbak Pepi, betul. Tapi malnutrisi ini itu cuma bisa terjadi pada lansia apa pada remaja dewasa gitu juga bisa Mbak? Semua, dari semua umur, iya, semua golongan umur. Jadi bisa dari bayi sampai lansia begitu. Jadi status malnutrisi atau nutrisi pada manusia itu bisa diukur dari bayi sampai dengan nanti lansia begitu. Okay. Kalau untuk faktor resikonya tersendiri itu gimana Mbak? Faktornya banyak begitu. Yang kita ingin bahas di sini kan lansia begitu ya. Yang kita tahu bersama bahwa pada usia lansia itu perubahan fisiologisnya cukup banyak begitu. Jadi ketika kita mulai dari atas saja indera pengecapnya, jadi pada lansia itu sudah mengalami penurunan sensornya, sensitif terhadap rasa begitu. Jadi itu adalah salah satu yang menyebabkan kenapa banyak lansia yang mengarah ke gizinya kurang atau kurus begitu. Jadi secara alami fisiologisnya sudah fungsi-fungsinya sudah menurun, termasuk indera pengecapnya, kemudian rasa kenyangnya lebih lama, penyerapan di ususnya juga lebih panjang. Jadi itu yang menyebabkan nutrisi tidak bisa terserap secara optimal begitu. Jadi kadang kalau kita tahu, kita lihat gitu ya, para oma-oma gitu ya, opa-opa gitu, kalau kita merasa kadang makanan itu udah asin nih gitu, kadang oma atau opa itu ngerasa oh makanan itu hambar atau justru terlalu asin. Nah disitulah perubahan sensor atau indera pengecapnya. Padahal kan mulut adalah salah satu tempat masuk nutrisi atau makanan. Kalau dari mulut udah ngerasa ini nggak enak ya gitu,
maka nutrisi-nutrisi itu memang tidak bisa masuk secara optimal. Makanya kita nanti sesuaikan. Jadi bagaimana sih supaya makanan itu bisa diterima oleh kelompok umur yang lanjut usia. Apalagi yang memiliki malnutrisi tadi. Iya, betul. Ada penyakit bawaan, mungkin itu lebih sulit lagi mungkin ya, atau kita butuh ekstra bagaimana nutrisi atau gizi itu bisa masuk sehingga bisa tadi optimal, nggak yang jadi malnutrisi, jadi kurang atau jadi lebih seperti itu. Harus waspada ya. Betul. Harus waspada sejak dini, remaja ya. Betul sekali. Yaitu kalau udah lansia banyak komplikasi penyakit, mengatasinya juga harus panjang sekali siklus dari mungkin tidak serta-merta terjadi saat lanjut usia, pasti itu sudah dipupuk dari masa muda atau masa anak-anaknya bagaimana begitu. Kalau untuk itunya sendiri Mbak, mengetahui penyebab dini, sejak dini itu terkena malnutrisi nih lansia ini gitu. Jadi kita namakan dengan screening ya, screening pada lanjut usia begitu. Biasa kita ukur untuk berat badan dan tinggi badannya. Nanti akan keluar status gizi. Nah, dari situ ketika status gizinya kurang dari 18,5 gitu ya, IMT-nya bisa dikatakan dengan status gizi yang kurang. Begitu itu bisa dikatakan bahwa si lansia itu mengalami underweight atau gizi kurang seperti itu. Iya. Tadi kalau di bawah 18,5 iya. IMT-nya itu. Iya, IMT-nya kurang dari 18,5. Jadi harus screening dulu. Iya, kalau betul. Di Rumah Sakit Sultan Agung screeningnya bisa melalui apa itu, Bu? Bisa melalui mungkin dari poliklinik atau apa begitu, kita ke poligizi juga bisa, kemudian diukur untuk berat badan, kemudian tinggi badan. Bisa. Jadi itu screening itu bisa menunjukkan mungkin status nutrisi. Kalau lebih jauhnya ke medical check up begitu, justru lebih baik gitu kan, lebih banyak yang dilakukan screening atau tadi penapisan apa ada masalah tentang si lanjut usia tersebut, bukan cuma status nutrisinya, mungkin dari kesehatan secara umum ya gitu bisa kita lihat di situ. Jadi sangat diperlukan ketika usianya sudah memasuki lanjut usia begitu, medical check up itu sangat diperlukan. Iya, betul. Harus segera. Iya, waspada. Nah, untuk dampak sendiri Mbak, gimana tuh Mbak dampaknya? Iya, jadi dampaknya cukup banyak begitu Mbak Pepi. Jadi pada kondisi malnutrisi yang mengarah ke gizi kurang begitu, secara fisiologis kan sudah tadi menurun. Kemudian dari kekuatan pasti juga akan menurun. Kekuatan fisik terutama begitu. Ketika orang-orang dengan status nutrisi atau status gizi yang kurang, pasti akan lebih mudah capek yang pertama. Kemudian untuk lansia kita harus perhatikan lagi, mungkin akan sering jatuh begitu karena memang dari kekuatan ototnya secara fisiologi sudah melemah. Iya, sudah melemah, apalagi ditambah dengan kondisi-kondisi yang tadi gizinya kurang begitu. Jadi bagaimana dia mengkoordinasi tubuhnya kayak gitu, itu akan terjadi penurunan sekali begitu. Selain penurunan indera pengecap juga pada fisik fisiknya. Tapi olahraga diperlukan kan Mbak? Iya, dengan jadi olahraga itu disesuaikan dengan kelompok umur gitu. Mungkin lebih baiknya dikonsultasikan karena memang pada kelompok itu kan rentan gitu. Jadi nggak bisa exercise yang sama seperti pas zaman muda gitu ya. Misalnya hobinya masih main bola gitu. Mungkin saat lansia mungkin akan berbeda lagi begitu. Nah, itu masalah yang ditimbulkan apa tuh Mbak? Kalau misalkan udah kekurangan gizi kayak gitu. Iya, jadi kondisinya akan terus menurun begitu, jadi rentan terkena penyakit. Iya, termasuk tadi kalau ada bakat bisa terjadi penyakit-penyakit degeneratif, misalnya komplikasi seperti diabetes, hipertensi itu akan sering terjadi atau akan mungkin terjadi pada kondisi-kondisi yang tidak terkontrol secara nutrisi atau mungkin status kesehatan yang lain begitu. Nah, itu pendekatan yang terbaik untuk mengatasi itu selain screening apa lagi Mbak? Tadi dari screening bisa terlihat. Jadi kalau dari screeningnya terlihat, maka kita bisa melakukan antisipasi sesuai dengan kondisi yang ada di tubuh tersebut gitu ya. Jadi misalnya kok ketahuan akhirnya kok mengarahnya ke hipertensi, makanya kita pasti akan dibantu dari medisnya, bagaimana pengobatan yang harus dilakukan, kemudian pola kegiatan yang boleh atau tidak boleh, kemudian kita nanti akan atur gimana sih makannya gitu ya. Jadi disitulah kita akan bantu untuk memperbaiki kualitas hidupnya begitu. Jadi
setidaknya tidak akan terjadi komplikasi yang lebih berat. Lansia masih bisa, kelompok lanjut usia itu masih bisa beraktivitas, kemudian masih bisa enjoy nih terhadap aktivitas yang harus dilakukan setiap hari begitu. Kalau untuk peran nutrisinya sendiri Mbak, itu ada nggak sih ukuran takaran kayak gitu? Ada gitu ya. Banyak sekali ya yang harus diperhatikan pada kelompok lanjut usia. Pasti sudah ini ya, familiar dengan mendengar nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu ya. Itu adalah kayak kebanyakan kolesterol. Iya betul. Ya? Itu sudah khas di kelompok lansia memang betul. Jadi tadi karena menurunnya semua fungsi-fungsi, makanya memang kita nggak bisa nih metabolisme seperti pada masa muda begitu. Yang kita asup kita harus atur. Yang pertama tadi betul, lemak dan kolesterol itu memang terbatas, tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau sudah kelompok lanjut usia nih, lihat gajeh-gajeh gitu ya, lihat jeroan itu sudah nggak boleh mupeng. Padahal gitu ya. kayaknya bagi mereka itu hal yang enak gitu ya. Ya sudah dihabiskan dulu pas masa muda mungkin ya gitu ya. Jadi pada kelompok yang lanjut usia kurangi deh makanan berlemak, kemudian gorengan, kemudian yang kedua karena tadi indera perasanya sudah mulai berkurang atau bahkan lebih sensitif. Itu bisa kita bantu dengan pemilihan bahan makanannya. Jadi milih makanan-makanan yang kayak menarik gitu ya Mbak. Terus banyak dengan olahan yang direbus, dikukus, mungkin dipanggang masih dalam toleransi yang boleh begitu ya selama giginya masih oke gitu ya. Karena salah satu masalah juga itu ya iya penurunan gigi, fungsi gigi itu sudah mulai banyak yang tanggal. Mungkin makanan yang keras itu sudah harus ditinggalan, sulit dikunyah. Jadi kemudian tadi kalau misalnya kita menambahkan bahan makanan tambahan kayak penyedap begitu mungkin akan lebih baik dikurangi untuk saat ini begitu. Kemudian porsinya juga nggak boleh terlalu banyak gitu ya, karena memang rasa kenyang pada kelompok lanjut usia itu memang lebih lama gitu ya, karena penyerapan di ususnya itu sudah mulai melambat. Jadi mungkin kalau ditawari nih oma opa gitu suruh makan gitu ya, mungkin ngerasanya masih kenyang terus gitu ya. Jadi memang pemilihan porsi kecil itu memang dianjurkan gitu ya. Jangan terlalu banyak porsinya, kemudian tadi banyak makan berkuah, mungkin itu untuk membantu gitu ya. Jadi kadang kan kalau sudah kelompok lanjut usia kan udah nggak makan garingan kayak ayam geprek kayak kita gitu ya. Mungkin butuhnya masih ya ada ayam boleh, cuman nanti masih nyari kuah sopnya mana atau kuah apa gitu ya. Jadi itu cukup membantu untuk tadi mencerna makanan itu lebih baik begitu. Kemudian tadi penggunaan gula itu juga sudah harus dikurangi. Kemudian makanan-makanan pengawet tentu sudah dikurangi pada kelompok lanjut usia. Ya, kembali lagi untuk pola makan yang sehat begitu Mbak Pepi. Jadi nggak terlalu banyak yang berlemak, nggak terlalu banyak goreng, pengawet dan sebagainya sudah kita harus kurangi begitu. Berarti untuk lansia kayak underweight itu juga kalau bisa dihindari yang kolesterol gitu ya Mbak? Iya betul, tanpa menghilangkan fungsi protein. Protein harus diberikan cukup gitu, tetap harus makan lauk ya gitu ya, lauk hewani ataupun nabati. Begitu. Porsi kecil tapi sering. Iya betul. Iya. Nah, untuk sistem pelayanan kesehatan di kita sendiri nih Mbak, untuk mengidentifikasi masalah malnutrisi itu gimana Mbak? Jadi kalau sudah kita masuk di rumah sakit, begitu pasti pasien-pasien yang masuk kita lakukan identifikasi untuk screening, begitu mengetahui status nutrisi para lanjut usia atau kelompok lanjut usia, baik dengan penyakit komplikasi maupun non komplikasi, begitu kita selalu upayakan. Kemudian kita atur makannya Mbak sesuai dengan diet, advice dari dokter. Saat itu masalahnya di mana? Ketika pasien itu atau kelompok lanjut usia yang dirawat itu ada diabetesnya, kemudian ada hipertensinya, kemudian ada penyakit jantungnya, begitu kan kita harus bantu atur. Bagaimana? Berbeda penanganannya? Iya, kalau sudah masuk ke rumah sakit itu berbeda. Jadi kalau untuk bagaimana sih kemudian peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk para lansia ini atau kelompok lanjut usia itu saat ini kita juga lakukan gitu ya. Namanya ini promotif ya, kita sebarkan informasi yang baik begitu. Kemudian pada tata cara yang kedua itu kuratif. Kuratif itu biasanya dilakukan oleh teman-teman yang ada di lini posyandu lansia gitu ya. Jadi di posyandu lansia juga dipantau nih Mbak gitu ya. Berat badannya, kemudian makannya gimana. Ada datanya gitu. Iya betul. Kalau sudah di rumah sakit itu sudah masuk di rehabilitatif. Jadi diupayakan tidak sampai di sini gitu ya. Dari promotif dan kuratif saja sudah cukup membantu. Jadi meningkatkan kesadaran para kelompok lanjut usia atau keluarganya begitu Mbak. Jadi kita harus tahu bahwa kelompok lanjut usia itu tergantung dengan
sekitarnya gitu ya. Penyediaan makannya mungkin sudah berbeda. Kalau mungkin di kelompok yang dewasa seperti kita ini bisa mungkin masak sendiri dan sebagainya. Kalau kelompok lanjut usianya sudah sepuh sekali atau sudah usianya sudah cukup tua katakanlah begitu, yang tidak bisa menyediakan makanan sendiri, ya itu harus tergantung dengan orang. Berarti orang-orang yang ada di sekitarnya yang membantu merawat itu juga harus teredukasi bahwa kebutuhan atau nutrisi pada lansia, kemudian kondisinya begitu memang harus terpapar, teredukasi bahwa memang tidak semua lansia itu bisa makan enak gitu ya. Makan enak dalam artian indera pengecapnya mereka sudah berubah. Jadi mungkin kita menurut versi kita ini enak kok gitu. Mereka bilang atau pada kelompok lanjut usia mengatakan bahwa enggak, ini kasinan atau ini kepedesan. Itu kita harus menerima dan kita harus coba untuk memahami bahwa pada kelompok-kelompok lanjut usia memang ada perubahan-perubahan seperti itu. Iya. Kembali lagi jadi bayi ya, betul sekali ya. Tapi Jadi itu ada nggak Mbak kayak kontrol rutin kayak gitu? Biasanya dari ketika sekarang kan sudah banyak nih posyandu lansia. Biasanya mereka akan datang di setiap bulannya Mbak Pepi. Datang ke rumah langsung? Enggak, ke tempat posyandu. Tempat iya, posyandu. Posyandu lansia yang akan biasanya dibawahi oleh teman-teman dari puskesmas. Kemudian dari kader-kader itu pasti sudah dibekali edukasi bagaimana menjaga kesehatan para kelompok lanjut usia itu supaya tetap optimal begitu. Iya. Ya, itu hebatnya sistem kesehatan di Indonesia iya, ini ya, betul, Mbak ya, mengontrol betul sekali. semua sistem. Iya, ya, betul. Baik itu dari bayi sampai lansia Betul juga sekali. tetap dikontrol, diedukasi ya Mbak ya. Cukup membantu gitu ya cukup bagi kita. membantu. Iya. Apalagi kan untuk orang-orang awam itu kadang banyak yang acuh gitu ya Mbak Iya, ya. betul. Jadi perlu tuh edukasi. Iya, iya. Baik, Jadi Mbak. begitu. Nah, untuk tadi kan salah satu mengatasinya itu dengan screening kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau tips sendiri dari ahli gizi nih, apalagi dari tim kita RSI Sultan Agung kan juga punya nih Mbak. Iya. ahli gizi. Nah, tipsnya apa tuh Mbak? Tipsnya, jadi yang pertama itu kita harus memahami kondisi pada kelompok lanjut usia mana yang ingin kita tangani begitu. Kita nggak bisa mensamaratakan gitu ya. Jadi tidak sama antara kasus satu dengan yang lain, apalagi kalau pengalamannya sudah case by case di rumah sakit. Itu pasti permintaannya sudah aneh-aneh atau mungkin macam-macam. Ada kelompok pasien yang mau makan gitu ya. Kemudian ada lagi yang sulit sekali makan. Kemudian ada yang makan apa aja oke, ada yang sangat memilih, dan ada lagi yang dengan kepercayaan yang muncul atau dia dapatkan dari dulu masa kecil atau masa mudanya begitu. Sebagai contoh misalnya pasien-pasien misalnya dengan kelompok lanjut usia ini dengan pasca operasi misalnya, kita sering temui bahwa pasien-pasien yang mungkin kita bisa bilang zaman dulu ya gitu tidak makan protein, nanti gatel bekas operasinya, itu sering kita temui. Jadi kita harus kita harus bantu. Kita juga tidak bisa menyalahkan karena itu sudah seperti mendarah daging gitu ya. Adat ya. Iya betul. Jadi saya nggak makan ikan, saya nggak makan ayam, saya nggak makan telur. Apalagi kalau operasi itu bikin gatel, bikin lukanya nggak kering. Padahal sebaliknya informasi itu kita harus sampaikan. Kita tahu tadi mungkin menyampaikan pada kelompok lanjut usia itu beda dengan kelompok yang remaja atau muda begitu. Lansia itu lebih sensitif Mbak. Jadi memang iya dari segi emosionalnya kan lebih sensitif begitu. Mbak April udah sering terjun. Jadi lebih sensitif. Jadi kita nggak bisa serta-merta ini baik gitu. Enggak, kita harus pendekatan, kemudian kita harus bantu menjelaskan bahwa apa sih fungsi-fungsi makanan ini untuk kesehatan tubuh mereka begitu. Pun kalau kita tidak bisa sendiri, kita harus libatkan keluarga Mbak Pepi. Jadi tetap lansia itu pasti dalam proses perawatannya melibatkan keluarga, kita yakin begitu. Dari bantuan keluarga, edukasi yang baik, kemudian dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar bisa membantu mengedukasi itu. Jadi edukasinya lebih ringan, mampu lebih mudah dipahami dan pasien tersebut mau mengikuti anjuran begitu. Jadi terlepas dari semua itu pasti yang kita inginkan adalah kesehatan mereka akan lebih baik begitu. Iya. Salah satunya ya yang harus aware juga keluarga ya. Iya betul. Nah Mbak ini nih udah penghujung akhir. Iya. Seru ya. Ada nggak sih seru ya kalau bahas lansia iya, kayak nggak ada habisnya. Iya betul. Apalagi untuk pembelajaran kita di iya, depannya. Betul sekali. OTW lansia. Iya betul sekali. Mbak closing statement nih Mbak, pesan-pesan
untuk para pemirsa? Iya, jadi penuaan itu tidak bisa ditolak gitu ya. Proses menua itu saya kira tidak bisa, semua orang tidak bisa membeli muda terus gitu ya, atau proses penuaan ini pasti terjadi. Itu mutlak gitu ya. Jadi harapan kami begitu yang ada di tenaga kesehatan, bahkan nasihat ini untuk kami sendiri bahwa proses perjalanan menjadi penua itu kan tidak tiba-tiba. Pasti ada prosesnya dari muda, mungkin dari anak-anak mungkin muda, kemudian remaja menjadi kelompok lansia itu ada prosesnya. Jadi dari segala proses kita harapannya mengawal bahwa kita karena kita mengalami sendiri begitu ya step-stepnya, makanya kita harus menjaga pola makan yang seimbang gitu. Jangan terus mumpung masih muda gitu ya, enggak. Jadi kita dari muda kita kawal bagaimana kita harus nutrisinya supaya nanti kualitas di akhir pada kita menuju kelompok lansia ya, insya Allah sampai di situ begitu kualitas hidupnya tetap baik dengan tadi masih bisa beraktivitas, kemudian bersosial, kemudian dengan kondisi emosional yang baik gitu ya. Jadi masih bisa berbaur dengan masyarakat dengan kondisi optimal, kemudian berkumpul dengan keluarganya begitu. Ya. Baik Mbak April, terima kasih Mbak April. Pembahasan kita kali ini sangat menarik ya Mbak ya. Tapi Mbak, pertanyaan terakhir nih Mbak, kayak nutrisi pola makan untuk lansia itu sesuai isi piringku juga nggak sih Mbak? Iya sama, tetap. Sama, tetap dengan isi piringku. Iya. Dengan isi piringku. Baik Mbak April, terima kasih banyak ya untuk waktunya pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih juga sudah mengedukasi kita dengan pembahasan yang semoga saja sangat bermanfaat untuk para pemirsa. Dan untuk saya juga yang ternyata baru tahu malnutrisi itu bukan hanya kekurangan gizi, tapi juga bisa kelebihan gizi ya Mbak ya. Bapak pemirsa, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga pembahasan kali ini sangat bermanfaat ya. Semoga ya memang bermanfaat juga karena membahas tentang lansia. Sekian dari saya Pepi Nur Lelis bersama para segenap kru yang bertugas hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.